Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, admin ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu ngedukung channel ini berkembang. Sehat-sehat terus buat kalian semua ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Perasaan krisis yang terjadi secara mendadak itu membuat Xiaoyan bahkan sedikit panik. Kapan kamu datang ke sini? Meskipun Xiaoyan telah menggunakan kekuatan jiwanya untuk menghalau, namun selain bau yang tercium dari peti mati tersebut, sepertinya tidak nampak ada keberadaan kuat lainnya. Dan pada saat ini, Xiaoyan lalu dihadang oleh kekuatan penahan yang kuat. Tubuhnya tidak bisa bergerak, lalu aura di tubuh leluhur belang melonjak pada saat ini. Paksaan yang dahsyat menyebar dari tubuhnya, jelas dia berpura-pura sebelumnya. Mengapa dia bisa menjadi leluhur? Padahal sebenarnya dia adalah monster tua. Karena kini, leluhur ini tidak lagi terlihat seperti manusia. Sepertinya aku terbawa oleh suatu keberadaan yang tak nampak. Lalu mengapa dia bisa berubah menjadi monster pemakan manusia? Bukankah itu dilarang? Dengan kekuatan Xiaoyan sendiri, aku khawatir dia tidak akan bisa memecahkannya. Goyan harus diizinkan untuk mengambil tindakan, karena kekuatan monster ini cukup tinggi saat ini. Dan metodenya bahkan lebih aneh lagi. Ia berkata, telan tubuh dewa asli, sungguh betapa lezatnya itu. Segera, yang bisa dilihat oleh Xiaoyan hanyalah kepala 8 kelopaknya. Kemudian itu terus bertambah besar, dan sepertinya dia ingin menelan Xiaoyan yang tingginya ratusan kaki. Krisisnya bukan pada orang ini, namun ada yang lain. Tetapi Xiaoyan tidak terburu-buru. Meski rasa krisisnya kuat, tapi setelah bergabung dengan klon dewa asli, dan setelah terungkapnya kekuatan simbiosis, kekuatan itu sangatlah kuat. Ini untuk memungkinkan Xiaoyan langsung memiliki hubungan dengan makhluk di bintang ini. Jadi saat ini kita harus membunuh Xiaoyan, dan ini setara dengan menghapus semua bintang. Bintang di mata yang mendominasi ini sebenarnya meningkatkan kekuatan tempur Xiaoyan ke tingkat yang sangat besar. Itu membuatnya sangat sulit untuk membunuhnya. Tepat ketika kepala 8 kelopak ini mencoba menelan Xiaoyan, tiba-tiba sosoknya langsung terpental. Kemudian memukul tanah dengan keras. Teriakan tajam pun kini terdengar dengan keras. Leluhur belang kini sudah melesat ke belakang. Kemudian sosok ungu muncul di depan Xiaoyan. Fitur wajahnya terdistorsi, dan sepertinya seseorang memukul wajahnya dengan tinju. Terlihat sangat aneh, dan saat sosok ini muncul, benar-benar membuat jantung Xiaoyan berdetak kencang. Apakah kau yang menyebabkan semua ini? Suaranya terdengar serak dan tidak menyenangkan. Dan ini seperti keluar dari tenggorokan yang kering. Melihat Xiaoyan tidak menjawab, sosok ungu itu mengerutkan kening. Itu adalah Patriark Bodhidharma yang disebutkan oleh Patriark Stripe. Lalu dia segera meninju Xiaoyan. Xiaoyan pun kini tidak bisa bergerak, dan yang bisa saya lakukan hanyalah memberikan pukulan keras ini. Sebuah pukulan pun tepat mengarah ke perut Xiaoyan. Xiaoyan pun langsung terkejut, karena tubuhnya disegel oleh kekuatan tak terlihat di sekelilingnya, dan pukulan ini menimpanya tanpa ampun, karena sosok Xiaoyan tidak bergerak sama sekali. Berapa banyak murid yang hilang dari sekte boneka Shen hari ini? Berapa banyak dewa dan boneka yang hilang? Dan Anda harus membayar dengan nyawa Anda. Pria berwarna ungu bernama Bodhidharma mendengus dingin dan memukul perut Xiaoyan lagi. Klan dewa asli, saya pikir Anda mengambil tubuh ini dari saya, jadi Anda datang ke sini sekarang. Aku tidak akan melepaskanmu, karena saya takut tidak ada lagi dewa asli yang masih hidup lagi. Lalu Bodhidharma melihat sekilas Xiaoyan. Ia tampaknya cukup mengenal dewa aslinya, karena metode pelarangan ini luar biasa. Hanya mereka yang menguasai teknik terlarang yang memiliki kesempatan untuk menerobosnya bukan? Dan tidak ada yang bisa memecahkannya kecuali dia. Jawab Dharma dengan yakin. Xiaoyan lalu memandang Bodhidharma, dan terlihat fitur wajah yang aneh. Sepertinya itu tidak nyata, dengan kata lain apakah mungkin ilusi? Nafas yang keluar, terdengar aneh sekali, seperti ada rasa keakraban yang terdengar. Ada banyak hal yang tidak masuk akal saat ini, tunggu sampai aku memaksa jiwamu keluar dari tubuhmu dulu. Lalu Dharma datang pada Xiaoyan. Rentangkan jari Anda dan letakkan di antara alis Anda. Saat ini, cahaya biru tiba-tiba muncul di antara alis Xiaoyan. Lalu cahaya biru meledak, menyapu dan hilangkan semua belenggu tak kasat mata yang memenjarakan Xiaoyan. Dan cahaya biru ini secara alami berasal dari mata anjing. Tapi saat ini,
Xiuyan tidak membiarkan mata anjing itu keluar dari reruntuhan roh. Setidaknya dia tidak ingin di dunia kuno yang abadi dan iblis, mata anjing diekspos untuk saat ini, dibandingkan dengan world relief yang sulit ditemukan. Mata anjing jelas lebih mudah. Namun kemudian larangan pun di sini tiba-tiba dilanggar. Saat tubuh fisik Xiuyan pulih, lalu cahaya keemasan pop tiba-tiba muncul. Xiuyan lalu mengangkat tinjunya dan pukul sosok ungu di depannya. Ini mustahil. Bagaimana Anda bisa menembus batasan saya? Suara serak itu keluar karena terkejut. Xiuyan tidak menjawab, lalu tinjunya pun menderu-deru. Namun sosok ungu itu juga meninju, hingga bertabrakan dengan tinju besar Xiuyan. Terjadilah sebuah ledakan besar. Lalu suara teredam menyebar, dan dampaknya menyebar kemana-mana. Saat berikutnya, sosok ungu itu tiba-tiba bergerak. Xiuyan kini hanya bisa merasakan sakit di tinjunya, kemudian tinjunya tiba-tiba meledak. Ini adalah kekuatan aturan. Saya khawatir hanya dengan mengendalikan aturan, tubuh Xiuyan saat ini dapat terguncang. Kemudian sosok ungu itu terus menekan ke arah Xiuyan di udara. Segera cetakan telapak tangan ungu muncul di dada Xiuyan. Kemudian muncul suara berdengung, dan Xiuyan merasakan suara gemuruh di benaknya. Sosoknya langsung melesat keluar, lalu beberapa tulang dada patah. Itu sungguh kekuatan yang luar biasa, hingga wajah Xiuyan tiba-tiba tenggelam. Hal yang aneh adalah Xiuyan tidak bisa merasakan kekuatan aura yang terpancar darinya. Dan jika dilihat dari luka di tubuhnya saja, sosok ungu di depannya setidaknya adalah dewa abadi. Kemudian terdengar suara, "Anda bukan tandingannya dalam hal ini. Biarkan aku keluar, biarkan aku memberinya pelajaran, dan biarkan mata anjing ini muncul sejenak." Dan saat ini, mata anjing itu telah melihat Bodhidharma, hanya saja dia dipenjara lagi oleh Xiuyan di Lingshu. Hanya kata-kata yang bisa diucapkan mata anjing, namun Xiuyan mengabaikannya. Sekarang di dunia kuno yang abadi dan iblis, kehendak makhluk abadi dan iblis sedang mengincar, lalu beraninya kamu melepaskan dia dari Lingshu. Selama itu di Lingshu, Xiuyan percaya, bahkan keinginan makhluk abadi dan iblis tidak dapat merasakan keberadaan mata anjing. Segera sosok Xiuyan bergerak, lalu tinju yang dipenuhi cahaya keemasan meraung, dan tubuhnya berubah menjadi ribuan kaki. Namun, saat Xiuyan hendak menggunakan kekuatannya untuk melawan, sosoknya kembali terguncang, dan pembatasan di sekitarnya jelas telah dilanggar. Sosok ungu itu tiba-tiba keluar, lalu ketika Xiuyan tidak bisa bergerak, sebuah kekuatan meledak di dadanya. Segera sebuah lubang darah muncul di dada Xiuyan, lalu darah emas berceceran di mana-mana, dan pupil mata Xiuyan menyusut tajam. Bunuh dengan 1000 pedang, sudah kubilang biarkan Tuan Gu yang melakukannya, sebab ia bukanlah orang kuat biasa. Ini adalah tubuh fisikku Tuan Anjing. Begitu pernyataan ini keluar, Xiuyan tidak bisa bergerak, dan mata Xiuyan tiba-tiba menyusut. Ketika Xiuyan baru saja bereaksi, namun sangat sulit untuk melawannya sendiri. Nama asli dan AS adalah Dajia, dan itu disebut Bodhidharma. Setelah berpikir sebentar, Xiuyan mengertakkan gigi. Aku akan memberimu setengah batang dupa. Aku akan memperbaikinya. Alis Xiuyan berkilat. Mata biru besar itu tertuju ke depan Xiuyan. Dan saat itulah mata anjing itu muncul, dan itu membuat Bodhidharma di depannya justru menjerit nyaring. Kemana harus melarikan diri? Suara mata anjing terdengar. Kemudian cahaya biru mata besar itu meledak, menyelubungi sosok Bodhidharma. Xiuyan melihat fitur di wajahnya tampak meleleh. Dan di bawah, cahaya biru, mata anjing itu berubah menjadi sebuah lengan. Namun pada saat ini, dari lengan itu, seberkas cahaya melesat langsung ke arah alis Xiuyan.